Di bumi Nusantara Indonesia, tempat di mana kita hidup dan mungkin akan mati di sini, itu tidak bisa dilepaskan dari cerita tentang ilmu-ilmu magis, sesuatu yang penuh aroma mistis. Hal mistis menyangkut ilmu atau makhluk gaib itu sudah menjadi aspek budaya dalam keanekaragaman tradisi Nusantara. Tidak ada yang salah dengan kepercayaan atau tradisi tersebut, karena kita memang hidup dalam tatanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya kita bertemu. Langsung saja kita masuk ke video yang akan menceritakan tentang sebuah cerita dari sudut pandang orang yang sudah dijanjikan untuk menjadi tumbal. Lantas, bagaimanakah ceritanya? Selamat datang di channel Bang Bets Illustration. Sahabatku ini bernama Sinta, dan saat ini dia tinggal di daerah Bekasi. Sinta memiliki kisah hidup yang terbilang cukup unik dan menyeramkan, karena mulai usia 7 tahun, Sinta sudah mengalami hal-hal ganjil yang tidak masuk akal. Sinta juga cukup sering melihat penampakan sosok makhluk gaib yang tak kasat mata setelah kejadian di luar nalar yang pernah menimpanya. Di malam ketika usianya tepat menginjak angka 7, Sinta tiba-tiba saja mengalami ketakutan yang tak bisa dijelaskannya. Waktu itu, Sinta belum bisa melihat sosok-sosok gaib atau mendengar suara-suara yang mengerikan. Tapi, Sinta baru bisa merasakan hadirnya makhluk-makhluk gaib yang tidak kasat mata itu. Sekitar jam 1 pagi, Sinta terbangun dari tidurnya dan merasakan sebuah perasaan merinding yang sangat luar biasa. Ia merasakan adanya sentuhan-sentuhan lembut di rambutnya, lalu di bagian pipi hingga ke janggutnya. Bulu kuduknya meremang sedari tadi, dan hal itu membuat tubuh Sinta gemetar, dan tanpa disadarinya, Sinta pun menangis dengan suara yang makin terdengar kencang. Ibu Mita yang mendengar tangisan Sinta pun segera berlari menuju ke kamarnya dan segera menenangkan Sinta. Malam itu, Sinta mengalami ketakutan yang hebat, yang dia sendiri tak tahu apa penyebabnya. Sinta hanya berkata takut ketika ibunya bertanya, dan ia meminta ibunya untuk menemaninya malam itu. Malam itu sepertinya menjadi malam terpanjang yang pernah Sinta rasakan. Selain rasa takut, jantungnya juga berdegup sangat kencang ketika tiba-tiba saja Sinta mendengar suara gamelan dan juga gending Jawa yang mendayu-dayu di telinganya. Sinta pun meminta ibunya yang bernama Bu Mita untuk tetap terjaga malam itu, karena kini suara gending Jawa itu terdengar semakin jelas di telinga Sinta dan membuatnya menjadi semakin ketakutan. Bu Mita pun mulai khawatir dengan keadaan Sinta dan segera memanggil Pak Dedi untuk menemani mereka berdua. Pak Dedi pun teringat akan sesuatu yang ganjil yang selama ini memang terus mengganggunya. Hal itu diingatnya karena Pak Dedi tahu jika hari itu adalah hari ulang tahun Sinta yang ke-7. Tanpa pikir panjang, di pagi buta, Pak Dedi segera menelpon salah satu orang kepercayaannya untuk segera datang ke rumahnya. Orang itu bernama Mas Putra. Selain menjadi orang kepercayaan Pak Dedi, Mas Putra juga diketahui mengerti akan hal-hal ganjil yang berhubungan dengan hal gaib. Setelah 1 jam menunggu, akhirnya Mas Putra pun datang dan langsung diminta untuk menuju ke kamar Sinta. Alangkah terkejutnya, dengan kemampuannya, Mas Putra bisa melihat dengan samar ada beberapa sosok makhluk gaib sedang mengelilingi Sinta. Sosok-sosok perempuan berambut panjang itu terus membelai wajah Sinta dan mengusap bagian kepalanya. Ketika Mas Putra berjalan mendekat, tiba-tiba tubuh Mas Putra terhempas, terlempar ke arah dinding dan langsung membuatnya tak sadarkan diri. Pak Dedi dan Bu Mita pun semakin ketakutan melihat kejadian itu. Segera Pak Dedi menolong Mas Putra yang tubuhnya terlihat sangat lemas. Bersamaan dengan itu, Pak Dedi juga mendengar suara berbisik di telinganya yang mengatakan, "Waktunya sudah dekat." Entah apa maksud dari suara bisikan di telinganya itu, Pak Dedi juga tak mengerti. Menjelang azan subuh, Mas Putra pun tersadar. Ia merasakan sakit yang luar biasa pada bagian dada kanannya, yang ternyata ada bekas lebam hijau seperti bekas benturan keras dengan benda tumpul. Pak Dedi pun segera menanyakan apa yang terjadi pada Putra, sehingga kok bisa dia tiba-tiba terhempas ke arah dinding dan langsung tak sadarkan diri. "Samar-samar, saya tadi melihat sosok perempuan berambut panjang sedang mengelilingi tubuh Dek Sinta, Pak.
Dan ketika saya pengen mendekatinya, tiba-tiba ada energi kuat yang mendorong saya dengan keras sampai saya jatuh terpental ke arah dinding kamar, Pak. Ujar Mas Putra menjelaskan. Lalu, saya harus gimana, Put? Apa kamu punya solusi buat ngatasin masalah ini? Tanya Pak Dedi yang merasa sangat bingung pagi itu. Kita tanyakan saja ke tempat guru saya dulu, Pak. Semoga beliau masih bisa membantu. Jawab Mas Putra sambil terus memegangi bagian dadanya yang masih terasa nyeri. Sekitar pukul 7 pagi, berangkatlah Pak Dedi, Bu Mita, Sinta, dan juga Mas Putra menuju ke daerah Bogor untuk menemui guru Mas Putra. Sesampainya di sana, Abah Guru mengatakan jika makhluk yang semalam mengganggu Sinta bukanlah makhluk gaib biasa. Mereka sepertinya sedang menagih janji kepada Pak Dedi tentang sebuah perjanjian yang sudah disepakati oleh Pak Dedi dan makhluk gaib penguasa sebuah daerah perairan di tempat dulu Pak Dedi bekerja. Abah Guru pun lalu menjelaskan apa yang sedang terjadi kepada keluarga Pak Dedi. Anak Bapak sudah Bapak serahkan untuk menjadi tumbal sebelum dia lahir ke dunia ini. Ucap Abah Guru yang membuat Pak Dedi dan Bu Mita terkejut mendengarnya. Coba diingat-ingat kembali apa yang membuat kalian dapat dengan cepat memiliki harta sedemikian rupa. Imbuh Abah Guru yang membuat Pak Dedi berpikir keras. Iya, Pak, saya ingat. Tapi itu kan cuma sebuah mimpi, Pak. Saya tidak pernah mengikat perjanjian apapun dengan makhluk gaib melalui dukun atau pesugihan lainnya. Jawab Pak Dedi yang mulai ingat akan mimpinya dulu. Ternyata waktu itu Pak Dedi bermimpi ditemui oleh sosok nenek tua yang berkata akan membantu proyek yang sedang ia kerjakan. Saat itu Pak Dedi mendapat kesempatan yang bagus untuk merubah kehidupan keluarganya. Pak Dedi yang memiliki latar belakang pendidikan sivil pun mendapatkan tawaran untuk membuat sebuah jembatan yang menghubungkan satu kecamatan dengan kecamatan lainnya di daerah Karawang. Di tengah proses pengerjaan jembatan itu, Pak Dedi dan timnya mengalami sangat banyak kendala teknis dan juga non-teknis yang sangat menghambat pekerjaan mereka. Beberapa kejadian di luar nalar pun silih berganti menimpa orang-orang yang ikut bekerja di proyek itu. Walau tak sampai memakan korban jiwa, kejadian yang berhubungan dengan hal gaib pun membuat beberapa pekerja memilih untuk berhenti karena merasa takut dengan cerita warga sekitar dan juga dengan kejadian yang menimpa salah satu pekerja mereka. Sebuah kejadian yang tak dapat dilupakan oleh salah satu pekerja Pak Dedi adalah ketika ia hilang selama 2 hari. Yanto adalah orang yang dibawa makhluk gaib penghuni sungai itu. Ia dibawa masuk ke alam para lelembut dan hampir menjadi penghuni tetap di sana. Kala itu, sore menjelang maghrib, Yanto sedang bersama Iwan dan Tanjung. Mereka sedang menikmati suasana di pinggir sungai yang akan didirikan tiang panjang untuk jembatan itu. Entah mengapa, Yanto tiba-tiba saja merasa kantuk luar biasa. Tapi, rasa kantuk itu datang di saat yang tidak tepat. Dan Yanto pun juga tanpa sadar langsung tidur pulas di pinggir sungai itu. Iwan dan Tanjung yang mengira kalau Yanto sudah kembali ke bedeng terlebih dahulu tidak merasakan adanya kejanggalan. Tapi ketika mereka tak mendapati Yanto di bedengnya, mereka pun mulai mencari. Sementara itu, Yanto merasa tubuhnya melayang di sebuah tempat yang terasa sangat nyaman. Dan ketika Yanto tersadar, Yanto tak lagi tahu di mana dia berada saat itu. Karena merasa kebingungan, Yanto pun berteriak memanggil nama Iwan dan Tanjung, berharap mereka bisa mendengarnya dan menemukan keberadaannya. Ketika Yanto berjalan menyusuri tempat yang sangat asing baginya itu, tiba-tiba Yanto bertemu dengan seorang kakek yang memakai kaos oblong putih serta topi caping yang lebar. Kakek itu melambaikan tangannya ke arah Yanto, seraya meminta Yanto untuk duduk menemaninya. Kakek itu memberitahu Yanto jika saat ini ia tidak sedang berada di alam manusia, tapi Yanto berada di alam gaib di sekitaran sungai itu. Si kakek juga meminta Yanto untuk tak pergi dulu karena ia sedang dicari-cari oleh makhluk penghuni tempat itu. Kakek itu berkata jika ia akan memberitahu Yanto jika keadaan sudah aman. Setelah duduk bersama kakek itu untuk beberapa saat, Yanto pun diminta untuk segera berlari ke arah rumputan hijau yang ada di depannya. Ia tidak boleh mempedulikan apapun yang memanggilnya dan jangan hiraukan apapun yang dilihatnya. Setelah dekat dengan rumputan itu, Yanto diminta untuk melompat sekuat tenaga agar bisa menyeberang kembali ke dunia manusia. Apa yang dikatakan oleh kakek tadi benar-benar Yanto lakukan. Ia berlari dengan kencang dan menghiraukan makhluk-makhluk gaib yang wujudnya sangat menyeramkan yang terlihat menghadangnya. Setelah mendekati rumput hijau itu, Yanto langsung melompat sekuat tenaga. Dan tiba-tiba ia tersadar di balik semak yang tak jauh dari tempatnya tertidur.
Dengan tubuh yang sangat lemah, Yanto pun memaksakan langkah kakinya untuk terus berjalan menuju ke sebuah bedeng, tempat di mana dia dan teman-temannya tinggal selama mengerjakan proyek itu. Orang-orang di dalam bedeng pun terkejut bukan main, karena ternyata Yanto sudah hilang selama 2 hari dan proyek pun harus dihentikan untuk mencari Yanto. Namun Yanto tiba-tiba kembali dengan pakaian kerja dan wajah yang terlihat sangat pucat. Mas Putra yang kebetulan berada di bedeng itu pun segera memberi Yanto air minum yang telah ia doakan. Dan setelah kondisi Yanto membaik, Yanto pun mulai menceritakan apa yang dialaminya. Karena kejadian itulah, beberapa orang yang bekerja di proyek jembatan itu memilih untuk berhenti dan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Sehingga proyek yang dikepalai oleh Pak Dedi itu jadi sempat terhambat. Di saat-saat Pak Dedi hampir mengalami kegagalan itulah, ia bermimpi kalau ia bertemu dengan sosok nenek berpenampilan layaknya orang zaman dulu. Di dalam mimpinya, nenek itu menawarkan sebuah bantuan untuk membantu Pak Dedi menghadapi masalah-masalah yang terjadi selama proses pembangunan itu. Di dalam mimpinya, Pak Dedi seperti sedang berada di ujung tempat yang tak asing baginya. Tempat itu adalah titik awal dari tiang yang akan menyangga jembatan yang akan ia bangun. Di tempat itu, sosok nenek tua itu menjelaskan jika penguasa gaib yang berada di sisi utara tempat itu tidak menginginkan wilayahnya dirusak oleh manusia. Dan sosok gaib itu pun juga tidak ingin jika ada bangunan yang melintasi daerah kekuasaannya. Pemandangan daerah setempat pun seketika berubah menjadi tempat yang belum pernah ia lihat ketika sosok nenek yang bersamanya menyentuh pundak Pak Dedi. Terlihat jelas dari tempatnya berdiri di ujung tempat yang akan menjadi titik salah satu tiang jembatan itu adalah sebuah bangunan megah. Dan bangunan yang dilihat oleh Pak Dedi saat itu tidak pernah dilihat sebelumnya oleh seseorang yang mengerti tentang berbagai bentuk bangunan seperti Pak Dedi. Bangunan itu terlihat abstrak dengan kilauan cahaya kehijauan yang membuatnya terlihat sangat indah. Di sekitar bangunan itu terdapat sebuah tanah lapang yang ditumbuhi rumput hijau dengan pepohonan rindang yang mengelilinginya. Tiba-tiba saja, sosok nenek yang berdiri di samping Pak Dedi pun berkata, "Itu adalah istana Rawadangka, istana milik jin penguasa wilayah utara yang juga musuh dari kerajaanku." Ucap nenek itu menjelaskan, "Kau harus bisa mengusirnya atau bermediasi dengannya untuk dapat melakukan pekerjaan. Itu pun kalau jin penguasa istana itu mau untuk diajak bermediasi. Jika tidak, maka aku dapat memastikan bahwa pekerjaanmu tidak akan pernah dapat diselesaikan." Imbuh nenek itu menjelaskan. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Nek? Tanya Pak Dedi pada sosok nenek yang tersenyum kepadanya itu. "Aku bisa membantumu. Syaratnya cukup mudah," balas nenek tua itu. Syarat apa yang harus saya penuhi, Nek? Tanya Pak Dedi lagi. "Kau hanya perlu menyerahkan anak perempuanmu itu ketika dia sedang berusia ganjil," jawab nenek itu. Baiklah kalau begitu, buktikan kalau nenek bisa membantuku. Karena aku sudah tidak memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan ini, ujar Pak Dedi tegas. "Baiklah, aku akan membantumu. Dan kamu harus menepati janjimu suatu saat nanti," jawab nenek itu yang langsung mengakhiri mimpi Pak Dedi. Setelah terbangun dari tidurnya, Pak Dedi pun langsung bercerita pada Bumita tentang mimpi yang barusan ia alami. Bumita pun tak merasa keberatan dengan apa yang sudah ia ceritakan, karena itu hanyalah mimpi. Dan saat itu, mereka berdua memang belum dikaruniai seorang anak di usia perkawinannya yang baru berjalan 2 tahun. "Kalau benar sosok yang kamu temui itu bisa membantu pekerjaanmu, ya alhamdulillah mas," ujar Bumita dengan senyum yang membuat Pak Dedi merasa lebih yakin. "Itu kan hanya mimpi, dan mimpi itu hanyalah bunga tidur. Dan lagi, siapa tahu anak kita nanti adalah laki-laki tampan seperti kamu mas," imbuh Bumita yang makin membuat Pak Dedi bersemangat. "Sekarang, kamu fokus saja dengan pekerjaanmu. Buktikan pada semua orang kalau kamu adalah seorang ahli dalam bidang konstruksi. Dan tunjukkan padaku bahwa kamu benar-benar bisa menjadi seorang suami yang sukses." Ujar Bumita lagi. Sejak mengalami mimpi itu, pekerjaan Pak Dedi pun tak lagi mengalami hambatan yang berarti. Dan proses pengerjaan jembatan itu pun dapat diselesaikan Pak Dedi dan timnya jauh sebelum waktu yang sudah ditentukan. Dan karena prestasi Pak Dedi itulah, proyek-proyek lain pun berdatangan dan mulai mengubah kehidupan Pak Dedi
yang awalnya hidup pas-pasan dan sering mengalami kesulitan ekonomi menjadi hidup berkecukupan, dan bisa dibilang Pak Dedi menjadi orang kaya saat ini. Setelah Pak Dedi menceritakan mimpi yang dulu dialaminya kepada Abah Guru, Pak Dedi pun menanyakan, apa benar yang terjadi kepada Sinta ada hubungannya dengan sosok nenek yang ditemuinya dalam mimpi itu? Dan dengan tegas Abah Guru menjawab, jika nenek itu adalah jin atau siluman yang menjadi penguasa daerah jembatan itu. Karena merasa belum siap, Abah Guru pun menyarankan Pak Dedi untuk mengunjungi salah seorang sahabatnya yang berada di daerah Jakarta untuk meminta bantuan. Dan untuk sementara waktu, Abah Guru hanya bisa memberi pagar gaib kepada Sinta agar makhluk-makhluk yang mengincarnya menjauhinya untuk sementara waktu. Setelah berpamitan dengan Abah Guru, Pak Dedi, Bumita, Mas Putra, dan juga Sinta pun segera pergi menuju ke daerah Jakarta Selatan untuk menemui seorang yang dimaksud oleh Abah Guru, seorang paranormal yang sudah sering mengalami masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan hal gaib itu. Langsung bersedia membantu keluarga Pak Dedi dan mengusahakan yang terbaik untuk keselamatan Sinta. 2 hari berselang, kabar mengejutkan diterima oleh Pak Dedi melalui Mas Putra. Mas Putra mengabarkan jika paranormal yang berusaha membantu mereka tiba-tiba saja meninggal dunia dengan luka lebam di bagian depan tubuhnya. Sementara itu, Abah Guru yang ada di Bogor pun tiba-tiba jatuh sakit dan saat ini sedang dibawa ke daerah Sukabumi. Mengetahui kabar itu, Pak Dedi dan Bumita pun kembali dibuat resah. Mereka berdua sangat mengkhawatirkan keselamatan anak sematawayangnya. Pak Dedi dan Bumita pun tak ingin jika anaknya diambil oleh sosok gaib penguasa sebuah tempat dan dijadikan penghuni alam gaib tersebut bersama mereka. Pak Dedi terus berusaha mencari orang-orang yang mengerti hal gaib untuk dapat menyelamatkan Sinta. Mas Putra pun juga terus membantu Pak Dedi dengan mencari orang yang memiliki ilmu tinggi untuk menghadapi sosok gaib yang akan mengambil Sinta itu. Hingga suatu hari, Sinta tiba-tiba saja ketakutan di dalam kamarnya ketika ia melihat sosok perempuan berambut panjang melayang tepat di atasnya. Menurut Sinta, sosok yang awalnya menyerupai kuntilanak itu berubah menjadi sosok nenek bertubuh bungkuk, berwajah keriput, yang kedua matanya hitam sepenuhnya. Sosok itu menyeringai ke arah Sinta dan membuat Sinta pingsan seketika. Hal serupa ternyata juga mulai dialami oleh Bumita. Kelebatan-kelebatan bayangan sering ia jumpai di rumahnya. Hingga akhirnya Bumita pun melihat sendiri sosok nenek bungkuk berambut putih yang kusut dengan kedua mata hitam menyeringai menatapnya dengan wajah yang sangat murka. Nenek itu berkata bahwa tidak akan ada yang dapat menghalanginya untuk mengambil apa yang sudah dijanjikan oleh suaminya. Dan nenek yang sangat menyeramkan itu juga berjanji kalau ia akan membunuh siapapun yang mencampuri urusannya. Bumita pun pingsan setelah melihat penampakan sosok gaib yang sangat mengerikan itu. Hingga akhirnya tak lama Bumita jatuh sakit selama beberapa hari. Setelah Bumita sembuh dari sakitnya, kini berganti Sinta yang mengalami demam sangat tinggi dan terus mengigau. Sinta selalu berteriak minta tolong dan meminta sosok makhluk yang mengganggunya untuk pergi. Hal yang sangat ditakutkan oleh Pak Dedi dan Bumita pun lambat laun terjadi. Tubuh Sinta kini terlihat kurus dan juga sangat lemah karena ia terlalu sering demam tinggi. Beberapa rumah sakit yang merawat Sinta pun sempat dibuat bingung karena menurut dokter, Sinta tidak memiliki penyakit apapun dan hanya disarankan untuk beristirahat total. Kabar baik pun akhirnya datang dari Mas Putra ketika dia bersama dengan Abah Guru dan juga satu orang yang mengerti akan masalah yang dihadapi Pak Dedi datang ke rumahnya. Abah Guru sangat terkejut dengan kondisi Sinta saat ini. Ia pun mulai mengobati Sinta dengan mengusir sosok-sosok gaib yang masih ada di sekitar Sinta. Sementara orang yang bersama Mas Putra dan Abah Guru segera membuat pagar gaib untuk mencegah makhluk-makhluk gaib itu datang kembali. Tapi sepertinya itu bukanlah perkara mudah. Serangan-serangan dari sosok nenek penguasa sungai besar itu pun akhirnya datang lagi ketika Abah Guru dan orang yang bernama Pak Ilham itu mulai mengobati Sinta. Walau sempat kewalahan, Abah Guru dan Pak Ilham mampu menghadapinya dan mengusir sosok itu. Setelah kondisi Sinta membaik, Pak Dedi dan Bumita pun segera membawa Sinta ke rumah orang tua Bumita. Menurut Abah Guru, untuk sementara waktu, Sinta akan lebih aman jika berada di sana. Dan Bumita pun memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya selama Sinta dalam proses penyembuhan. Hal-hal ganjil kini mulai menimpa Pak Dedi. Sepulangnya ia dari tempat bekerja, ia mendapati kondisi rumahnya sangat berantakan. Benda-benda berserakan di lantai dan lemari-lemari besar pun sudah bergeser dari tempatnya. Melihat situasi ini, Pak Dedi pun berniat untuk segera pergi.
Namun ketika berjalan ke arah pintu rumah yang masih terbuka, tiba-tiba muncul sosok penampakan makhluk bertubuh kurus dengan tinggi lebih dari 2 meter menghadangnya. Makhluk itu memiliki taring yang panjang dan juga sisik di seluruh tubuhnya. Sosok itu perlahan mendekat ke arah Pak Dedi. Karena sangat ketakutan, Pak Dedi pun berlari menuju ke kamarnya. Tapi ternyata di dalam kamarnya sudah menunggu sosok nenek yang dulu ia temui. Sosok itu kini menagih janjinya langsung kepada Pak Dedi. Dengan tegas Pak Dedi menolaknya. Karena sangat merasa marah, nenek tua tadi yang sebelumnya berpenampilan layaknya manusia berubah wujud menjadi lebih menyeramkan. Bersamaan dengan itu, seluruh rumah Pak Dedi kini bergetar hebat, seperti sedang terjadi gempa. Nenek itu kini berubah menjadi makhluk yang menyerupai ular hitam dengan kepala manusia yang memiliki taring tajam dan mata merah menyala. Nenek tadi melilit tubuh Pak Dedi sambil mengatakan jika dia tetap akan mengambil anaknya, karena Pak Dedi lah yang sudah menyerahkannya. Tubuh Pak Dedi mulai melemah ketika lilitan ular besar itu semakin terasa kencang. Akhirnya Pak Dedi kehilangan kesadaran dan tubuhnya terjatuh ke lantai. Entah sudah berapa lama Pak Dedi pingsan. Ketika bangun, kondisi rumahnya sudah benar-benar porak-poranda. Dengan kondisi lemah, Pak Dedi pun berangkat ke rumah mertuanya untuk melihat kondisi Sinta. Sesampainya di sana, Pak Dedi merasa lega karena kondisi Sinta semakin membaik. Hal itu membuat ia terus bersemangat untuk kembali mencari orang yang bisa mengakhiri teror dari jin penguasa sungai itu. Sore itu, berangkatlah Pak Dedi dan Mas Putra ke daerah Cirebon. Di sana Mas Putra memiliki seorang teman yang menurut ceritanya, gurunya adalah seorang yang memiliki banyak pengalaman mistis dan juga menangani hal-hal gaib yang seperti yang dialami Pak Dedi. Tapi ternyata orang yang diharapkan mampu membantu itu malah memakinya karena menganggap Pak Dedi sudah tega menumbalkan anak kandungnya. Karena sudah enggan untuk menjelaskan, Pak Dedi memilih segera pergi dari rumah orang pintar itu. Sampai pada akhirnya, Mas Putra kembali bisa menemukan orang yang benar-benar mau membantu masalah Pak Dedi dan bersedia untuk bermediasi dengan sosok ratu penguasa sungai besar itu. Sosok orang biasa yang penampilannya sama sekali tidak menunjukkan bahwa ia adalah orang yang memiliki ilmu dan mengerti akan hal gaib. Sosok yang sangat sederhana itu bernama Pak Zaman. Menurut warga sekitar, Pak Zaman memang diakui sebagai orang yang ahli dalam hal supranatural. Walau memang Pak Zaman terlihat biasa saja. Pak Zaman meminta Pak Dedi untuk mencarikan ayam cemani betina yang benar-benar hitam hingga ke lidahnya, lalu ayam kampung putih jantan, dan juga beberapa ubur rampe lainnya yang ia butuhkan. Namun sebelum Pak Zaman melakukan mediasi, Pak Zaman minta kepada Mas Putra untuk diantarkan terlebih dahulu untuk rumah sahabatnya yang biasa meruqyah seseorang dengan metode syariat Islam. Pak Zaman meminta sahabatnya yang bernama Pak Daus untuk membantunya menghilangkan energi jahat di tubuh Sinta dan juga energi jahat yang ada di rumah Pak Dedi. Pak Daus pun menyanggupi dan langsung berangkat menuju ke rumah Pak Dedi bersama dengan Mas Putra dan Pak Zaman. Di rumah Pak Dedi yang kondisinya masih berantakan, Pak Daus pun mulai membacakan ayat-ayat suci untuk menetralisir energi jahat yang masih sangat lekat di sana. Suasana rumah pun perlahan berubah sejuk setelah Pak Daus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Makhluk-makhluk gaib yang ada di rumah itu pergi berhamburan setelah Pak Zaman menyiramkan air cucian beras sekaligus berkeliling ke rumah Pak Dedi. Setelah selesai, mereka langsung berangkat menuju ke rumah orang tua Bumita untuk segera meruqyah Sinta. Ketika sampai, kondisi Sinta sudah kembali sangat lemah karena beberapa waktu yang lalu Sinta kembali terserang demam tinggi hingga tubuhnya mengejang dan beberapa kali meracau. Pak Daus sangat prihatin melihat kondisi Sinta. Ia segera mengeluarkan tasbih kecil yang digunakannya untuk berzikir. Pak Daus terlihat sangat tenang untuk menghadapi energi besar dari sosok makhluk yang ada di tubuh Sinta. Walau harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk mengeluarkannya, Pak Daus tetap khusyuk dan dengan sungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Zat yang Maha Agung. Tubuh Sinta mulai gemetar ketika Pak Daus mulai memegang ujung kakinya. Gadis itu menjerit kesakitan yang membuat kedua orang tuanya tidak tega melihatnya. Pak Zaman pun kemudian memberikan pemahaman kepada Bumita dan Pak Dedi jika yang menjerit kesakitan itu bukanlah Sinta, tapi sosok makhluk gaib yang ada di dalamnya. Jin dengan kekuatan besar itu terus meronta dan memaki Pak Daus serta menolak pergi jika tidak membawa serta Sukma Sinta. Sukma Sinta sendiri masih terlindungi oleh pagar gaib yang dibuat oleh Abah Guru sewaktu pertama kali datang padanya. Bumita, Pak Dedi, dan keluarga lainnya kini ikut membantu doa dengan membacakan surat Yasin untuk memohon kemudahan kepada Allah supaya Sinta dapat segera terbebas dari makhluk gaib yang mengincarnya. Dengan suara yang semakin lantang,
Pak Daus terus membacakan ayat-ayat suci yang biasa ia gunakan untuk meruqyah seseorang. Tapi kali ini semua terasa berbeda. Kekuatan makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Sinta sangat luar biasa kuat. Pak Daus pun harus segera mencari titik lemahnya yang ada di bagian tubuh Sinta. Setelah beberapa lama, akhirnya Pak Daus menemukan titik itu. Itu adalah bagian telapak tangan Sinta. Pak Daus selalu mengepalkan tasbih di telapak tangan Sinta dan terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang membuat makhluk itu akhirnya menyerah dan pergi. Pak Daus segera menutup semua celah yang ada di tubuh Sinta supaya makhluk-makhluk itu tak dapat lagi masuk ke dalamnya. Perlahan tubuh Sinta pun membaik. Wajah pucatnya kini mulai memerah dan suhu tubuhnya pun juga berangsur normal. Tapi semua itu belum berakhir. Kini di tangan kanan Sinta muncul sebuah tanda hitam yang sebelumnya tak ada di sana. Dan setelah diperhatikan dengan seksama, tanda hitam itu adalah tanda kutukan dari si Ratu Jin. Menurut Pak Daus, Ratu Jin itu adalah bangsa siluman. Dan mereka pasti akan kembali karena mereka sudah meninggalkan tanda kutukan pada tubuh Sinta. Yang terpenting, kondisi anak ibu sudah membaik saat ini. Suatu saat nanti, akan ada orang yang bisa menghilangkan tanda kutukan yang ada di tangan anak ibu. Dan orang itu akan mengakhiri semua masalah keluarga ibu yang saat ini terjadi. Ujar Pak Daus yang sepertinya memiliki pengetahuan tentang kemungkinan yang akan terjadi kepada keluarga Pak Dedi dan juga Bu Mita. Setelah mengusirnya, Pak Daus kini menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Zaman. Beliau berharap proses mediasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan semua orang. Tak menunggu lagi, Pak Dedi, Mas Putra, Pak Zaman, dan juga Pak Daus segera pergi menuju ke jembatan yang di bawahnya terdapat sungai besar. Pak Zaman minta Mas Putra untuk menghentikan mobilnya di ujung jembatan. Ia meminta Pak Daus dan Pak Dedi untuk menunggunya di sana. Dengan membawa 2 ekor ayam serta kembang dan lain sebagainya, Pak Zaman pun berjalan perlahan menuju ke tengah jembatan. Menurut mata batin Pak Daus, di tengah jembatan itu telah menunggu segerombol makhluk gaib yang dipimpin oleh sosok perempuan yang tubuhnya seperti ular hitam. Tanpa merasa takut sedikit pun, Pak Zaman terus melangkah maju, menghampiri gerombolan makhluk gaib yang masih mengincar keluarga Pak Dedi. Pak Zaman pun berhenti. Ia langsung melemparkan ayam jantan putih yang masih hidup ke tengah sungai bersama dengan bunga 7 rupa. Seketika itu juga, gerombolan makhluk gaib tadi menghilang dari pandangan mata batin Pak Daus. Kini hanya menyisakan 1 sosok siluman ular kepala manusia dan 3 sosok gaib yang berwujud mengerikan. Pak Zaman langsung mengutarakan tujuannya untuk datang ke tempat itu, yang sudah secara simbolis memberikan pengganti dirinya melalui seekor ayam jantan putih yang sudah dilemparnya ke sungai tadi. Setelah itu, ia akan memberikan pengganti tubuh Sinta yang berupa ekor ayam cemani betina. Ratu siluman itu pun tertawa terbahak-bahak mengetahui usaha yang sudah dilakukan Pak Zaman. Ratu siluman ular itu menghargai usaha Pak Zaman yang sudah berani menginjakan kakinya dan menemui koloni siluman yang menghuni sungai tersebut. Ketahuilah, wahai manusia, aku akan tetap menagih janji kepada orang yang telah kau bantu itu. Suatu saat nanti, aku akan tetap mengambil gadis itu untuk menjadikan ratu yang akan menjadi permaisuri dari penerusku. Namun aku hargai perjuanganmu serta usahamu hari ini. Tapi 4 tahun lagi, aku akan kembali menagih apa yang sudah dijanjikan orang itu padaku. Aku akan mengambil gadis kecil calon ratu kerajaanku. Sekarang, potonglah ayam hitam itu dan biarkan darahnya jatuh ke dalam sungai. Lalu lemparkan ayam itu ke sisi lain jembatan ini dan pergilah dari tempat ini sebelum aku berubah pikiran. Ujar Ratu siluman ular itu. Setelah melakukan apa yang diminta, Pak Zaman pun segera pergi meninggalkan jembatan itu. Ia meminta Mas Putra untuk bergegas membawa mereka semua pergi dari tempat mereka berada. Di dalam mobil itulah Pak Zaman menjelaskan semua yang dikatakan si Ratu Jin tadi kepadanya. Pak Dedi memiliki waktu 4 tahun untuk mencari orang yang benar-benar mampu mengakhiri perjanjiannya dengan Ratu siluman itu dan mengakhiri kutukan yang kini ada di tubuh anak gadisnya. Setelah beberapa minggu berlalu, kini kehidupan keluarga Pak Dedi pun berangsur pulih. Begitu juga dengan sahabatku Sinta yang kondisinya berangsur-angsur pulih kembali. Tapi setelah Sinta menerima tanda kutukan dari siluman itu, Sinta menjadi lebih peka terhadap makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitarnya. Sinta juga mudah sekali sakit ketika bersinggungan langsung dengan sosok makhluk gaib. Dan ketika Sinta menginjak 11 tahun,
sosok Ratu Siluman itu kembali mendatanginya dan berusaha untuk membawanya ke alam gaib.